Pencegahan virus corona dapat dilakukan dengan berbagai cara. Berikut penjelasan rekan. Nah, ciri-ciri virus corona hampir mirip dengan gejala flu, di antaranya demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius dan lemas. Lalu batuk kering dan sakit tenggorokan. Kemudian sesak atau kesulitan bernafas dan mengalami sakit kepala. Namun, masa inkubasi virus ini sekitar 14 hari. Berarti bisa jadi Anda memiliki virus tersebut hingga 14 hari sebelum Anda menyadari gejalanya. Jika memiliki gejala tersebut dalam fase 14 hari, segera periksakan diri Anda ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Di sana banyak perawat dan dokter yang akan membantu kalian supaya penyakit itu tidak menyebar dan membahayakan diri kalian. Jangan khawatir, banyak orang sembuh dari virus ini. Di sini aku punya solusi buat kamu agar kamu terhindar dari virus ini, yaitu jagalah kesehatan dan kebersihan seperti mencuci tangan minimal 20 detik dan makan makanan yang bergizi. Lalu taati aturan dari pemerintah seperti memakai masker jika bepergian, istirahat jika sakit, dan yang paling penting hindari tempat ramai atau bergerombol karena virus ini sangat cepat menyebar. Nah, selanjutnya kita akan dipandu oleh Kak Resna untuk menghadapi era new normal. Selamat menonton, dadah! Tahukah Anda apa itu new normal? New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan menerapkan protokol kesehatan guna pencegahan terjadinya penularan virus corona. Untuk menjadi masyarakat produktif tetap aman dari corona, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan selain terus menerapkan disiplin diri dengan mentaati protokol kesehatan, maka rajin mencuci tangan perlu dilakukan. Benda yang harus dipersiapkan agar terhindar dari virus corona saat beraktivitas di luar rumah adalah yang pertama, masker. Dan lalu yang kedua, jangan lupa membawa hand sanitizer, tisu basah dan kering, dan perlengkapan ibadah sendiri. Lalu yang ketiga, bawa peralatan makan dan minum sendiri saat bekerja dan jaga jarak dengan rekan kerja untuk kebaikan bersama. Lalu yang keempat, bagi pengguna setia ojek online sebaiknya gunakan jaket dan helm pribadi. Lalu yang kelima, konsumsi suplemen dan multivitamin untuk menjaga daya tahan tubuh dan jangan keluar rumah jika tidak ada kegiatan penting yang harus dilakukan. Itulah barang-barang yang harus kita miliki agar terhindar dari virus corona. Bisa survive pada aspek ekonomi di era new normal ini, kita harus tahu apa aja kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia di era new normal. Dan kita juga perlu menganalisis bagaimana peluang bisnis dari kebutuhan tersebut. Dikarenakan new normal ini, kita dibatasi untuk keluar rumah dan juga dibatasi untuk berinteraksi dengan orang lain. Maka dari itu, bisnis yang tepat di era new normal ini adalah bisnis online. Nah, apa aja sih kebutuhan manusia di era new normal ini? Pertama adalah produk-produk kesehatan. Di era pandemik ini, manusia dituntut untuk hidup sehat dan juga hidup bersih. Maka dari itu, ini menjadi peluang bisnis kalian loh. Salah satunya, kalian bisa membuat hand sanitizer, sabun, dan juga obat-obatan yang menunjang imun manusia.
Yang kedua adalah makanan dan minuman sehat. Dan di era new normal ini, manusia dibatasi untuk keluar rumah, namun manusia juga butuh makanan sehat kan? Dan juga manusia cepat bosan untuk di rumah aja dan masak setiap hari. Maka dari itu, frozen food bisa menjadi peluang bisnis kalian. Karena di rumah aja, manusia tetap ingin makan enak. Yang ketiga adalah jasa kurir dan juga jasa titip. Di rumah aja, manusia juga masih membutuhkan hal yang bersifatnya tersier. Maka dari itu, kalian bisa memenuhi kebutuhan manusia tersebut dengan jasa titip ke mall maupun ke restoran. Yang keempat adalah konveksi. Kenapa sih konveksi bisa booming di era new normal ini? Tidak dipungkiri bahwa saat ini masker dan juga alat pelindung diri menjadi kebutuhan pokok manusia loh. Dan manusia cenderung bosan dengan masker yang itu-itu aja. Maka dari itu, kalian para pebisnis, yuk kita berpikir kreatif untuk menciptakan APD yang tetap fashionable dan juga tetap keren ya teman-teman. Wah, ternyata banyak sekali ya teman-teman yang bisa kita lakuin di rumah aja. Di rumah aja, jangan cuma rebahan ya teman-teman. Kita harus tetap produktif. Nah, sekarang kita akan diajari Kak Dina untuk bagaimana cara menanam tanaman hidroponik dan beternak ikan lele. Simak ya teman-teman. Dunia berduka, Indonesia berduka. Banyak korban meninggal karena wabah COVID-19. COVID-19 selain mempengaruhi kesehatan, juga mempengaruhi perekonomian. Akibatnya, perekonomian suatu negara, khususnya Indonesia, menurun dan kebanyakan karyawannya dirumahkan. Selain dirumahkan, banyak PHK yang merajalela. Akibatnya banyak kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, kita dapat memanfaatkan lahan yang ada di rumah untuk tanaman hidroponik dan budidaya lele. Dengan demikian, kita dapat makanan enak dari hasil panen kita sendiri yang ada di rumah. Setelah 14 hari, kita dapat memanen hasil tanaman itu sendiri dan lele yang telah kita pelihara selama 14 hari itu. Cukup mudah bukan? Bagaimana? Patut dicoba bukan? Demikian, kita tetap produktif dan aman dari COVID.